Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Mengaji dulu ya nanti. Ya, Pak. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah metodologi pendidikan Islam, Bapak Profesor Dr. Haji Safruddin Nurdin. Yang saya hormati teman-teman kelas PIB pendidikan Islam. Baik, sebelum kita mulai semua aktivitas dalam kelas ini, kita buka dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak dan Ibu, seperti biasa, kita mulai kelas ini, kita buka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemarin saya sudah mulai, silakan siapa yang akan lanjutkan. Mohon maaf, mestinya kita sudah siapkan daftar pembacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sampai ayat 5 ya Pak Nasir? Ya. Kita lanjutkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Faizah. Mudah-mudahan pembacaan ayat Al-Quran tadi memberikan berkah kepada kita dan memudahkan kita untuk memahami semua petunjuk-petunjuk yang diberikan Allah melalui baik ayat-ayat qauliyah ataupun ayat-ayat kauniyah. Baik, selanjutnya
kita akan masuk kepada presentasi makalah. Topik kita pada hari ini adalah model-model pembelajaran. Yang akan jadi yang akan mempresentasikan makalah adalah saya sendiri, Muhammad Nasir, dan kita minta kesediaan Pak Suryadi untuk menjadi moderator pada diskusi kita kali ini. Silakan Pak Suryadi. Baik, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang kita hormati Bapak Profesor Syafruddin Nurdin yang telah hadir pada pertemuan kita hari ini. Kemudian pada Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman mahasiswa S3 pendidikan Islam yang kami banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat hadir berjumpa kembali di forum Zoom meeting ini untuk melaksanakan aktivitas kita, yaitu perkuliahan metodologi pendidikan Islam. Kemudian salawat salam juga kita curahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, jadi pada hari ini kami dipercaya untuk menjadi moderator dan sesuai jadwal yang akan mempresentasikan materi pada hari ini, yaitunya Pak Muhammad Nasir dengan topik bahasan yaitu model-model pembelajaran ya Pak Nasir ya. Nah, alhamdulillah untuk makalah soft filenya telah dikirimkan melalui WA dan mungkin kita disilahkan untuk mendownload dan mempelajari atau membaca dari file yang telah beliau share. Nah, luar biasa beliau Bapak Ibu ya sudah bisa menyelesaikan presentasi di dalam, padahal beliau minggu lalu sudah presentasi juga, ini luar biasa dan kita berikan apresiasi. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita juga untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Baik, Bapak Ibu yang kami banggakan, sesuai dengan jadwal kita, jadi nanti kita silakan untuk materi untuk penyaji untuk menyajikan presentasinya sampai jam 9 ya Pak. Sampai jam 9 dengan diskusi ya. Jadi presentasinya mungkin kurang lebih 30 menit gitu. Setelah itu kita diskusi dan nanti jam 9 kita minta ulasan dari Bapak Prof kita. Nah, baik, langsung saja tanpa memperpanjang mukadimah, kita persilakan langsung kepada Pak penyaji, Pak Muhammad Nasir untuk menyajikan materinya. Kepada Pak Nasir, screen dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, izinkan saya mempresentasikan makalah saya dengan judul model-model pembelajaran. Untuk presentasi saya akan berbagi screen. Baik, judul makalah saya itu model-model pembelajaran yang akan menjelaskan tentang model pembelajaran dan ciri-cirinya. Di makalah ini ditulis dengan menggali informasi dari literatur yang terkait dengan topik perubahan. Sumber utamanya di artikel jurnal dan di buku-buku. Di makalah ini saya akan menampilkan selain pengertian model-model pembelajaran, karakteristik dan ciri-cirinya, saya akan menampilkan
highlight sifatnya ringkasan dari 14 model-model tersebut. Yang 14 ini saya ambil dari buku kurikulum dan pembelajaran karya Prof. Safruddin Nurdin. Jadi yang 14 ini saya ambil urutannya dari sana. Dan di sini saya sudah berikan panduan halamannya, silakan nanti dicek masing-masingnya di halaman yang sudah saya tandai di slide ini. Baik, kita masuk kepada pembahasan pertama, pendahuluan. Jadi sebelum saya masuk kepada seluruh pembahasan, saya akan menjelaskan dulu pembelajaran, kemudian model-model pembelajaran, kemudian tujuan model pembelajaran, kemudian terakhir kriteria model pembelajaran. Awalnya saya agak ragu juga karena seluruh 14 model-model pembelajaran yang saya tampilkan di sini juga menjadi pembahasan bagi kelompok-kelompok yang sesudahnya. Tapi setelah saya coba lihat silabus, saya coba pahami sendiri. Ada kemungkinan pertama penekanan pembahasan saya itu pada kajian atau pendalaman tentang apa itu pembelajaran dan apa-apa model pembelajaran dan kriterianya. Jadi itu yang terpikir pada saat pertama sekali menulis makalah ini. Sedangkan isinya nanti akan didalami, akan diurai secara lebih rinci oleh kelompok-kelompok yang lain. Nah, baik. Nah, karena itu saya akan mulai dulu dari pertama dari pengertian pembelajaran. Saya ingin tampilkan ringkasnya saja. Pembelajaran adalah interaksi antara subjek dan objek pembelajaran dan serta aktor pembelajaran, aktor pendidikan dalam lingkungan pembelajaran. Jadi dalam pengertian ini ada makna proses, yaitu proses interaksi antara seluruh aktor pendidikan dalam lingkungan pembelajaran. Baik lingkungan pembelajaran itu dibatas dalam lembaga penyelenggara pendidikan ataupun lingkungan yang lebih luas. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat model pembelajaran, akan kita dapatkan sebuah pengertian bahwa model pembelajaran adalah seperangkat prosedur yang berurutan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi karena ini seperangkat prosedur, tentu adanya rangkaian proses yang isinya kalau saya ambil apa yang disampaikan oleh Prof. Safruddin Nurdin itu rangkaian proses yang terdiri dari pendekatan, strategi, metode, dan taktik. Itu semua proses, rangkaian proses yang teratur mulai dari awal sampai akhir. Itu yang disebut dengan model pembelajaran. Ada banyak pengertian tentang model pembelajaran. Saya sudah tampilkan di makalah. Mungkin untuk lebih lanjut bisa Bapak Ibu cek langsung di makalah. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran. Secara umum itu model pembelajaran ini ada dikembangkan untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua, untuk mendongkrak keberhasilan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kerjasama antara pendidik, peserta didik, lembaga pendidikan dalam lingkungan belajar. Kemudian kalau kita lihat lagi yang keempat, pembahasan keempat, kalau kita lihat apa yang dimaksud dengan kriteria model pembelajaran itu, kriteria model-model pembelajaran itu ada dan dikembangkan karena dikembangkan berdasarkan teori-teori pendidikan dan teori belajar yang dikembangkan oleh para ahli. Jadi model pembelajaran merupakan hasil dari
eksplorasi terhadap teori-teori pendidikan dan teori-teori belajar yang sudah dikembangkan oleh para ahli. Kemudian model pembelajaran ini tentu mempunyai tujuan, yaitu mengatasi masalah-masalah pembelajaran dalam situasi-situasi yang berbeda-beda. Kemudian model pembelajaran ini dapat dijadikan pedoman dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian kita lihat lagi setiap model-model pembelajaran yang sudah dikembangkan oleh para ahli ini memiliki urutan langkah-langkah pembelajaran. Inilah yang saya maksud ketika teman-teman di pembahasan berikutnya akan mencoba mengurai model-model pembelajaran ini dengan lebih terperinci, dengan menganalisis setiap urutan, setiap langkah-langkah yang ada di dalam masing-masing model pembelajaran. Kemudian model-model pembelajaran ini memiliki dampak, baik dampak langsung ataupun dampak tidak langsung. Kemudian selain model-model pembelajaran ini dapat dijadikan acuan atau pedoman untuk melakukan kegiatan pembelajaran, dia juga dapat digunakan sebagai acuan untuk meneliti. Jadi kalau kita ingin meneliti proses atau model-model pembelajaran, bisa kita gunakan model-model yang dikembangkan oleh para ahli ini sebagai kerangka teori untuk melakukan penelitian terhadap model-model pembelajaran. Jadi tidak hanya untuk melancarkan proses pembelajaran, tapi juga bisa digunakan sebagai kerangka teori atau acuan untuk melakukan penelitian. Nah, inilah dia 14 model-model pembelajaran yang saya himpun berdasarkan ada 14 yang saya ambil dari buku, judulnya tadi buku kurikulum dan pembelajaran. Nah, ini prinsip-prinsip dasarnya, sedangkan urutan langkah-langkah secara terperinci saya tidak bahas. Yang pertama, saya akan sampaikan tentang cooperative learning. Nah, secara umum bisa kita artikan bahwa cooperative learning ini adalah belajar kelompok, tapi tidak semua belajar kelompok itu bisa disebut sebagai cooperative learning. Kita harus lihat dulu prinsip-prinsipnya dan kemudian bagaimana kriterianya dan kemudian bagaimana ciri-cirinya. Kalau prinsip, syarat, dan kriteria dan ciri ini terpenuhi dalam sebuah pembelajaran kelompok, maka itu bisa disebut sebagai cooperative learning. Nah, prinsip dasar menyelenggarakan model pembelajaran cooperative learning ini adalah pertama, jelas cooperation, yang kedua dan bukan competition. Jadi prinsip dasarnya itu bekerja sama. Karena prinsip kerjasama ini pada hakikatnya adalah hakikat hidup manusia, bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa bekerja sama dengan orang lain. Dan ini salah satu bagian, salah satu cara untuk mendekatkan peserta didik, siswa, kepada hakikat manusia secara filosofis. Manfaatnya itu untuk meningkatkan harga diri, keterampilan sosial, dan solidaritas di antara peserta didik. Dan syarat dia bisa disebut sebagai cooperative learning itu ada berkelompok, siswa itu berkelompok dalam melakukan proses pembelajaran, kemudian ada aturan mainnya atau peraturan-peraturan dasar untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, kemudian ada upaya belajar, jadi semuanya punya intensi untuk melakukan belajar, punya rencana kegiatan untuk melakukan belajar, kemudian ada kompetensi yang akan dicapai.
Jadi ciri-cirinya model pembelajaran ini pertama berkelompok, ada interaktif, kolaboratif bersama, kemudian ada tujuan kelompok, dan kemudian yang terpenting dari isi kelompok itu berasal dari tingkatan siswa yang berbeda-beda di heterogon. Kemudian yang kedua, contextual learning. Contextual learning ini contextual teaching learning, CTL. Ini kalau kita lihat dari definisinya, itu satu model pembelajaran yang menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi di dunia nyata. Jadi keterkaitan antara materi pelajaran yang secara teoritis disampaikan di kelas dengan situasi di dunia nyata. Jadi secara filosofi pelaksanaannya itu kita mengupayakan agar peserta didik itu mengalami, jadi bukan sekedar menghafal tapi juga mengalami melalui proses penghayatan terhadap apa yang dia pelajari. Dan konteks pembelajarannya, teaching it isn't happening if learning is not occurring. Artinya kegiatan mengajar itu tidak terjadi kalau tidak ada pembelajaran. Kalau pembelajaran tidak terjadi, itu tidak ada kegiatan pengajaran. Jadi di sini bahwa fokusnya itu tidak hanya mengajar, tapi juga siswa juga diajak untuk melakukan mengikuti kegiatan mengajar guru itu dengan keinginan untuk belajar. Nah, di sini guru hanya memberikan konsep kerangka konseptual untuk menghubungkan teori dengan aktualisasinya di dunia nyata. Ciri-cirinya pembelajaran ini berpusat pada siswa, kemudian kepada siswa diberikan tugas-tugas yang bermakna, artinya ada punya tujuan nanti akan disampaikan, kemudian pengalaman yang bermakna, kemudian dia juga mengandaikan, meniscayakan adanya kerja kelompok, kerjasama, kreatif, dan dilaksanakan dengan cara yang menyenangkan. Yang ketiga, discovery atau inquiry learning. Jadi yang khusus discovery atau inquiry learning ini merupakan salah satu bagian dari pembelajaran berbasis inquiry, berbasis penemuan ya. Yaitu pembelajaran ini mendorong siswa menemukan pengetahuan melalui intuisi, imajinasi, dan kreativitas. Kalau kita lihat dari definisi yang ditampilkan oleh Jerome Bruner yang mengembangkan model ini, dia mengatakan bahwa the knowledge must be his own discover, bahwa pengetahuan itu harus jadi temuan sendiri dari pembelajar atau dari siswa. Nah, artinya terpenuhi syarat sebagai sebuah model pembelajaran yang berbasis inquiry, berbasis penemuan, dan penemuan ini mesti didapatkan oleh siswa melalui usaha yang dia lakukan sendiri. Jadi ada 5 prinsip dalam melaksanakannya, itu problem solver, learner management, atau di sini dibiarkan siswa itu memanage kegiatan pembelajarannya sendiri, sehingga dia bebas dari tekanan aturan-aturan belajarnya begini-begini, tapi dia diberikan, dipandu untuk menyusun kegiatan pembelajarannya sendiri. Kemudian dilaksanakan secara integratif, terhubung, dan connecting, terhubung dengan pengetahuan lama dengan yang baru. Artinya peran guru tetap ada, itu mencoba memberikan garis merah atau benang merah antara materi lama dengan yang baru. Kemudian prinsipnya juga dilaksanakan agar siswa bisa memberikan analisis terhadap informasi dan menginterpretasikan informasi yang dia peroleh. Kemudian di sini ada semacam feedback baik dalam
ketika pembelajaran itu berhasil ataupun ketika siswa mengalami kegagalan. Ciri-cirinya dia juga merupakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, student based learning. Dia juga induktif. Kemudian ini dikonstruksi pengetahuan dikonstruksi oleh siswa. Keempat, ada problem based learning. Ini metode instruksional untuk memecahkan masalah baru yang belum terdefinisi. Ini bedanya dengan inquiry, mungkin masalahnya sudah dikenali dan sudah bisa didefinisikan oleh siswa, tapi ini khusus untuk masalah-masalah baru yang sifatnya undefined. Jadi belum terdefinisi, mungkin masih direka-reka, ini masalah apa gitu kan. Nah, jadi masalah ini akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasinya dengan menggunakan ilmu-ilmu bantu. Guru mengenalkan ilmu-ilmu bantu atau mengenalkan teknik-teknik baru untuk agar siswa mudah memahami. Oh, ini masalah ini kaitannya dengan ilmu ini. Oh, ini masalahnya terkait dengan ilmu ini. Jadi guru hanya mengenalkan itu. Dari segi ciri, dia menggunakan pendekatan induktif, bekerja dalam kelompok dan berkolaborasi dalam mencari solusi. Kemudian induktif learning. Inductive learning ini kalau kita bisa lihat istilah-istilah yang dipakai oleh para pakar atau penulis buku tentang model pembelajaran itu ada beberapa istilah. Yang pertama ada yang belajar melalui inspirasi, kemudian ada yang menggunakan istilah learning by observation, belajar melalui pengamatan. Kemudian ada yang menyebutkan inductive knowledge, kemudian ada yang menyebut ini sebagai learning by example, belajar melalui contoh. Jadi semua istilah itu sudah bisa mengarahkan kita kepada sebuah definisi, sebuah pengertian bahwa ini adalah pembelajaran melalui contoh ilustrasi. Peran guru di sini membimbing siswa untuk menarik kesimpulan. Nah, khusus pembahasan tentang inductive learning ini, menurut Prince dan Felder, ini merupakan payung dari semua teori-teori yang bercirikan pembelajaran induktif. Karena kalau dilihat semua ciri-ciri yang ada di inductive learning ada di beberapa model pembelajaran yang lain. Jadi ini dianggap sebagai umbrella term, ya, umbrella term untuk semua pembelajaran berbasis induktif. Jadi ciri-cirinya pengetahuan yang diperoleh oleh siswa itu dikonstruksi dan sifat pengetahuan yang dikonstruksi itu hipotetik. Karena ini sifatnya belajar melalui contoh dan ada kemungkinan banyak kesimpulan-kesimpulan. Jadi hipotesisnya bisa banyak ditentukan oleh cara siswa untuk mengambil kesimpulannya. Kemudian kegiatan pembelajaran di model ini juga dilakukan secara berkelompok, berkolaboratif, dan ini multitasking atau in or out class. Jadi ada banyak tugas di sini ya. Nanti siswa akan mendapatkan banyak tugas baik dalam kelas ataupun di luar kelas. Nah, ini yang menjadi salah satu ciri terpentingnya itu ketika dilihat dari aspek siswanya ada banyak tugas. Kemudian yang keenam ada advanced organizer, yaitu model pembelajaran yang mana pengorganisasian materi pelajarannya sudah disiapkan dari awal sebagai bagian dari pengantar pembelajaran. Kemudian guru di sini menjelaskan dan mengintegrasikan materi baru itu dengan materi lama yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian model pembelajaran ini dirancang untuk memperkuat struktur kognitif siswa.
Jadi aspek pengetahuan itu lebih diutamakan, dan guna model ini adalah untuk memperkuat struktur kognitifnya. Maaf ini kopi di atas. Nah, ya. Kemudian lihat dari cirinya, ini merupakan pembelajaran instruksional, sifatnya instruksional, kemudian induktif juga, hierarkis. Hierarkisnya dilihat dari tahapan-tahapan penyampaian materi yang kan dikaitkan dengan yang lama. Ini materi 1, materi 2 yang lama, kemudian yang ketiga ini. Jadi ada hierarkis, kemudian hierarkinya ini tentu berasal dari kurikulum. Based on curriculum. Kemudian yang ketujuh ada synthetic model, synectic model. Ini pembelajaran pengembangan kreativitas. Gunanya mendorong siswa ke arah kemandirian. Jadi kalau kita lihat prakteknya, ini adalah belajar kreatif. Belajar kreatif ini dasar asumsinya kreativitas itu bisa dikembangkan, bisa digambarkan. Jadi ini kreativitas bukanlah hal yang misterius, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa, tapi menurut model ini kreativitas itu bisa digambarkan, bisa ditiru, dan bisa dikembangkan. Jadi proses kreatif itu bisa diduplikasi atau bisa ditiru kembali oleh orang lain. Nah, ini juga merupakan pembelajaran induktif, kemudian juga menerapkan prinsip yang berlaku dalam model discovery atau inquiry, kolaboratif, kerjasama, kemudian memiliki relasi ke sistem sosial. Jadi ada juga dihubung-hubungkan dengan posisi siswa nantinya untuk di tengah masyarakat, kemudian berorientasi kepada model, karena kreativitas itu akan mengacu kepada sebuah produk, dan produk itulah yang disebut dengan model. Yang ke-8 ada mind mapping. Itu secara sederhana bisa kita definisikan sebagai pembelajaran membuat outline atau garis-garis besar, yaitu membuat kategorisasi topik dari topik yang besar ke yang kecil, dari major to minor, dari yang begitu, seperti membuat bagan-bagan. Nah, ini merupakan salah satu bentuk belajar aktif dan kolaboratif. Gunanya bagi siswa itu membantu mengingat dengan cara menyingkat informasi-informasi yang panjang. Jadi untuk meringkas, untuk mencatat, ini penting sekali. Model pembelajaran ini membantu siswa menyingkat informasi yang dia dapat dari literatur yang panjang, mungkin bisa dia singkat, dia ringkas. Ciri-cirinya dia menggabungkan metode induktif dan deduktif. Yang kedua, dia berpusat kepada siswa, kemudian dapat diterapkan secara berkelompok ataupun individual, berorientasi kepada model, kemudian memiliki relasi ke sistem sosial. Yang ke-9 ada mastery learning atau belajar tuntas, yaitu membantu peserta didik dapat menguasai tujuan pembelajaran secara tuntas. Asumsinya semua siswa dapat belajar dapat belajar dengan baik bila diberi waktu dan kesempatan belajar yang memadai. Nah, ini tentu ada indikasi bahwa ada perbedaan tingkat kemampuan siswa. Ada siswa yang bisa dengan waktu normal pembelajaran bisa mereka menguasai pelajaran, tapi ada juga yang tidak, butuh treatment khusus untuk itu. Nah, ciri-ciri pembelajaran ini berdasarkan tujuan instruksional yang sudah ditetapkan oleh di dalam mata pelajaran. Kemudian memperhatikan perbedaan individu siswa, membelajarkan siswa secara aktif, memecah. Jadi agar lebih mudah konten-konten pelajaran yang rumit, yang besar itu dipecah menjadi unit-unit yang kecil. Dari unit-unit kecil itulah nanti menjadi
urutan agar siswa dapat belajar perlahan-lahan, terutama siswa yang mungkin kemampuannya di bawah rata-rata bisa dibantu dengan memecah pelajaran ini menjadi unit-unit kecil sehingga dia mampu mencerna pelajaran. Kemudian dia menerapkan sistem evaluasi dan umpan balik. Yang ke-10 ada modular instruction atau pembelajaran modul. Pembelajaran modul ini dikembangkan pertama sekali untuk di perguruan tinggi. Cuman kalau dilihat dari konsekuensinya, saya hanya melihat dari definisi dan penjelasan yang diberikan oleh pengembang model ini, ternyata ada konsekuensi kepada biaya. Biayanya itu yang tidak dapat tidak tentu adanya modul. Kemudian ciri-ciri dilaksanakan secara mandiri, jadi bisa belajar mandiri melalui modul, fokus kepada perbedaan individu. Kemudian ini saya belum dapat penjelasannya, saya lupa. Kemudian mengarah kepada perubahan kebiasaan belajar. Kemudian terikat dengan struktur dan urutan materi, terutama materi yang ada dalam modul. Kemudian modul ini mengandaikan adanya berbagai media pembelajaran, kemudian menuntut tanggapan segera, artinya ada review terhadap proses belajar mereka yang menggunakan modul. Kemudian strategi evaluasi, jadi dari segi strategi evaluasi yang akan dilihat di sini adalah seberapa besar materi itu yang sudah dikuasai oleh siswa. Yang 11 ada non-directive learning. Itu sebuah model pembelajaran untuk membentuk kerangka berpikir, kemudian menjaga pertumbuhan diri secara utuh dan membantu siswa memecahkan masalah belajar. Jadi kalau kita lihat dari definisi ini lebih banyak kepada konseling belajar ya, penekanannya pada konseling belajar. Di sini guru berperan sebagai fasilitator, membantu siswa mengeksplorasi ide-ide baru tentang kehidupan mereka, tentang tugas-tugas sekolah, hubungan mereka dengan orang lain, dan sebagainya. Jadi di sini guru dan siswa itu adalah mitra belajar. Dan penekanannya pada pengembangan kepribadian individu untuk jangka panjang. Jadi tidak hanya untuk memecahkan masalah belajar mereka pada saat itu saja, tapi untuk jangka panjang membantu siswa agar dapat memecahkan masalah-masalah mereka sendiri, tidak hanya masalah belajar untuk jangka panjang. Kemudian ada yang ke-12 role playing atau bermain peran. Di sini akan terjadi sebuah eksplorasi, terutama yang dieksplorasi itulah situasi terkini, masa lalu, masa mendatang melalui kegiatan dramatisasi atau bermain peran ya. Baik peran-peran itu terkait dengan persoalan-persoalan yang di masa lalu, sekarang, dan mungkin juga untuk yang akan datang. Tujuannya untuk mengembangkan pengalaman. Satu, dan kedua, mengembangkan pemahaman melalui percobaan dengan strategi yang berbeda-beda. Nah, ketika mereka bermain peran itu, mereka akan menempatkan diri dengan dalam karakter yang berbeda-beda. Ketika dia menjadi ayah, bagaimana coba apa yang harus dia lakukan ketika jadi anak, jadi saudara laki-laki, jadi saudara perempuan. Nah, itu kan menempatkan mereka pada posisi yang berbeda-beda dan diharapkan mereka dapat pengalaman dan pemahaman dari bermain peran itu. Ciri-cirinya dia merupakan pembelajaran induktif dan deduktif, kemudian interaktif, kemudian kolaboratif juga, konstruktif juga, karena di sini juga akan diminta nanti pengalaman mereka itu bagaimana mereka mengkonstruksi pengalaman dan pemahaman setelah mereka bermain peran. Kemudian juga berelasi ke sistem sosial. Itulah 12, masih ada dua lagi. Dua lagi yang ini scientific approach dan authentic assessment atau pendekatan saintifik dan penilaian autentik. Ini dikembangkan dan digunakan banyak di dalam pembelajaran sains.
kalau kita definisikan ini adalah model pembelajaran yang mengembangkan kemampuan melalui tahapan-tahapan saintifik, mulai dari mengamati, menyusun, merumuskan masalah, kemudian mencari metode penyelesaian masalah sampai tahap akhir nanti yaitu menggunakan tahapan-tahapan saintifik. Kemudian mereka dapat mengkomunikasikan atau menyampaikan hasil belajar mereka itu juga dengan prinsip-prinsip saintifik pula. Nah, penilaian pembelajaran ini ya berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah disusun secara detail atau berdasarkan pendekatan saintifik tadi. Ciri-cirinya ini merupakan pelajaran metode induktif, kemudian juga mempunyai ciri-ciri discovery atau inquiry. Pelajaran model ini juga kolaboratif, kemudian juga berorientasi kepada model. Karena di discovery inquiry itu ada produk dan ini itu ada model yang ditampilkan. Kemudian yang terakhir ada pembelajaran tematik integratif. Ini model pembelajaran yang menggunakan multi perspektif, multidisiplin atau interdisiplin untuk memahami satu tema. Satu tema didekati, siswa diajak untuk melihat persoalan ini dari perspektif ilmu yang berbeda-beda. Kemudian perolehan pengetahuan melalui jadi pengetahuan yang diperoleh itu tentu komprehensif karena dilihat dari bermacam-macam sudut pandang. Kemudian menggabungkan metode induktif dan deduktif, ciri-cirinya. Kemudian juga pembelajaran berbasis kepada siswa, memiliki relasi ke sistem sosial. Nah, dari semua yang sudah saya uraikan di atas itu, dapat kita ambil sebuah simpulan bahwa model-model pembelajaran itu pada hakikatnya yang kita tampilkan adalah model pembelajaran sukses. Model pembelajaran sukses maksudnya itu ini model-model yang sudah diuji dan bisa dianggap menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran. Satu, kemudian model-model ini dikembangkan berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar yang sudah dikembangkan oleh para ahli. Ini lahir dari proses yang akademik melalui pembacaan terhadap teori dan melalui pembacaan juga terhadap praktek-praktek mengajar yang telah dilakukan oleh para guru atau pendidik sejak lama. Dan terakhir mungkin bisa kita gunakan misalnya kalau ada yang ingin melakukan penelitian juga menggunakan model ini sebagai kerangka teori untuk melakukan penelitian. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, saya kira ini cukup berat tema ini bagi saya karena baru pertama sekali dan saya harus mengenali prinsip-prinsip metode ini dan tentu saja saya berharap ini bisa didiskusikan dan diberi masukan agar saya bisa lebih memahami topik ini dengan baik. Akhirnya saya mohon mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan bantuan dari Bapak dan mohon maaf seandainya ada dalam penyampaian ini ada kekeliruan yang mungkin kurang berkenan di hati. Saya tutup presentasi saya ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada penyaji kita pada hari ini. Mohon izin, Jadi, Pak. ya. Jadi beliau tadi sudah menjelaskan atau menyajikan tentang model-model pembelajaran. Kemudian sudah disajikan tadi ada kurang lebih ada 14 model pembelajaran. Nah, ini beliau sudah langsung masuk ke 14 model pembelajaran. Kemudian dan di sana disampaikan tadi mengenai secara umum mengenai prinsip
prinsip, kemudian manfaat, ciri, dan asumsi. Nah, ada 14 model tadi, yaitu cooperative learning, contextual teaching learning, discovery atau inquiry learning, problem based learning, inductive learning, advanced organizer, synaptic, kemudian mind mapping, mastery learning, dan seterusnya sampai ke tematik integratif. Nah, itu tadi telah kita simak sama-sama Bapak Ibu. Nah, selanjutnya mari kita buka forum diskusi. Nah, sekarang di laptop saya jam 8.24, jadi kurang lebih ada 8.25 menit ya kurang lebih untuk kita diskusi. Maka langsung saja kami lemparkan kepada forum. Pada yang ingin bertanya atau memberikan masukan, menanggapi, dipersilakan. Assalamualaikum Pak Moderator, mohon izin. Baik, sebentar. Yang pertama berarti Bu Yursilis, yang kedua Bu Habiatul Adabiyah ya. Ketiga Bu Erna Yenti. Baik. Oh, Masya Allah banyak nih Bu Indah itu. Tapi kita coba 3 dulu ya Bu Indah ya. Nah, mohon Ibu karena agak banyak pertanyaannya, mungkin kita bisa to the point ya. Dipersingkat. Silakan. Pertama Bu Yursilis. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kita. Yang terhormat Bapak Profesor Safrudin Nurdin, MPD, Bapak penyaji makalah Pak Nasir, Bapak Moderator Pak Suryadi, Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta kuliah pada pagi hari ini. Terlebih dahulu tentu kita bersyukur kepada Allah karena kita telah diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita telah dapat bertemu muka di dalam ruangan Zoom ini dalam rangka memperkaya ilmu kita di bidang pendidikan, khususnya di bidang modal-modal pembelajaran. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, di sini yang ingin kita dudukkan. Yang pertama itu terkait dengan istilah pemakaian antara model dengan metode. Karena sebagaimana yang dijelaskan sebentar ini oleh pembawa makalah, bahwa di dalam 14 model pembelajaran itu ada di situ dikelompokkan termasuk kepada kelompok model pembelajaran yaitu role playing, kemudian mind mapping. Sementara pada buku-buku lain juga di dalam pelaksanaan pembelajaran yang kita lihat pada yang dipakai oleh guru atau pada madrasah-madrasah, kebanyakan mereka memasukkan antara role playing ini dengan mind mapping ini ke dalam metode pembelajaran. Jadi untuk itu di sini mungkin perlu kita dudukkan dulu apakah role playing dan mind mapping ini termasuk kepada modelkah atau kepada metodekah. Kemudian yang kedua, bisa lanjut Pak? Terkait dengan masalah sekarang ini kita akan melaksanakan kurikulum 2013. Kemudian kurikulum 2013 ini itu menuntut pembelajaran kita itu adalah pembelajaran HOTS. Penilaian HOT, pembelajaran HOTS. Kira-kira dari model-model pembelajaran yang kita pakai di sini, kira-kira yang tepat atau yang paling tepat dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran secara hot ini yang mana? Ini 52 itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung ke penanya kedua. Kita kumpul dulu ya Pak penyaji ya. Ya, boleh. Ke Bu Habiatul Adabiyah. Silakan Bu Atul. Terima kasih kepada Pak Moderator. Sebelum memberikan pertanyaan, mungkin lebih memberikan masukan kepada Pak Ketua, khususnya untuk materi kali ini, terkait dengan pembahasan kita. Yang berdasarkan yang pemateri sampaikan itu materinya terlalu
luas rasanya untuk dijelaskan pada kali ini, sebab pembahasan kita mencakup tentang model-model pembelajaran secara umum mungkin. Untuk kritikannya itu mungkin meminimalisir dari pembahasan yang akan dikaji pada pagi hari ini terkait dengan judul model-model pembelajaran. Sedangkan untuk pertanyaan, di antara model-model yang dijelaskan sama pemateri tadi ada bagiannya berdasarkan kepada pengelompokan tertentu. Bisakah pemakalah jelaskan pengelompokan model itu berdasarkan berdasarkan perilaku, berdasarkan pemrosesan informasi, serta berdasarkan interaksi sosial dan berdasarkan mode pembelajaran personal. Dalam artian ada 4 pembagian untuk masing-masing model ini. Bisakah pemakalah untuk menjelaskan mana yang termasuk bagian model untuk pembelajaran perilaku, mana yang termasuk kepada mode pembelajaran pemrosesan informasi, yang termasuk kepada mode pembelajaran interaksi sosial, dan serta mode pembelajaran personal. Sebab kalau kita lihat secara keseluruhan, tanpa menempatkan posisinya tertentu, juga akan menyulitkan para guru untuk mengelompokkan model ini di dalam pembelajaran. Jadi diharapkan nanti pemakalah untuk bisa menjelaskan bagian-bagian dari masing-masing model tersebut. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, sejauh yang pemakalah sampaikan tadi terkait dengan mode pembelajaran, apa prinsip atau latar belakang kita untuk bisa mengangkat sebuah model agar model pembelajaran di dalam kelas itu bisa berjalan dengan maksimal. Sebab semua model itu tentunya bagus, tetapi kita perlu mana yang paling cocok untuk bisa diterapkan, khususnya kalau misal untuk anak tingkatan SMP atau tingkatan SMA. Mungkin itu kembalikan kepada moderator. Baik, sudah kita tangkap poinnya. Terima kasih Bu Atul. Satu lagi Bu Ernayanti, dipersilakan Bu Ernayanti. Baik, terima kasih kepada moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terhormat kepada Bapak Profesor dan Bapak Ibu semua. Untuk masalah makalah model-model pembelajaran ini, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada pemakalah. Yang pertama itu ada di poin nomor 11, itu ada model makalah, model pembelajaran itu no directive learning. Artinya proses pembelajaran itu dengan mengundangkan berbasis masalah. Itu salah satunya dapat mendorong dan membentuk kemampuan siswa dan menyelesaikan permasalahan secara berpikir ilmiah. Di sini saya tanyakan, model pembelajaran yang bagaimana, ya masalah yang seperti apa yang bisa kita ajukan kepada siswa itu. Yang kedua, adakah enggak kriteria atau ciri masalah yang diberikan kepada siswa itu? Terus yang berikutnya, sesuai tingkat usia atau bagaimana masalah yang kita berikan kepada siswa? Untuk masalah yang kedua, ada tadi didengar tentang model-model pembelajaran dari Bu Rabiatul Adawiyah. Semua pembelajaran itu kan baik, tapi ada nanti kendala yang akan menghambat model pembelajaran itu diterapkan. Nah, sekarang kita udah berapa tahun ini, 2 tahun kurang lebih, kita kan menghadapi masalah tentang pembelajaran. Itu yang kemarin kita kaji dengan pembelajaran pada masa pandemi ini. Nah, model pembelajaran sekian banyak kita dikemukakan oleh ahli, itu untuk sekarang ini model pembelajaran seperti apa yang kita gunakan untuk di era pandemi ini. Agar walaupun kita tidak belajar
di era pandemi ini, yang model pembelajaran tentu kita tidak akan lupakan. Nah, jadi mohon kepada pemakalah, bagaimana bagusnya kita sebagai guru atau sebagai dosen untuk menerapkan model-model atau metode-metode pembelajaran agar pembelajaran ini memang tidak ruginya untuk anak-anak semua. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah kita dengarkan pertanyaan dari 3 orang penanya. Ini saya kira cukup banyak pertanyaannya Pak Penyaji. Berat Dan ini. mudah-mudahan Masya Allah. Jadi mungkin bisa mudah-mudahan diperkejar waktunya ya. Kalau tidak mungkin bisa diselesaikan di luar forum mungkin. Ya, mungkin di meja bakso. Baik, sekarang 8.35. Baik, jadi 3 pertanyaannya tadi dari Bu Yursilis, poinnya yaitu masih antara model dengan metode. Nah, tadi ada disebutkan ada role playing, mind mapping, apakah ini metode pembelajaran atau model pembelajaran. Kemudian juga ada di kurikulum 2013, sekarang kan ada pembelajaran atau penilaian berbasis HOTS ya, higher order thinking skill. Nah, model apa yang paling tepat untuk menunjang atau bisa mencapai kesuksesan dari penilaian HOTS tersebut. Mungkin dijawab dulu Pak Penyaji untuk yang pertanyaan dari Ibu Yursilis. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan-pertanyaannya. Saya akan coba jawab dulu pertanyaan Bu Yursilis, tapi akan saya jawab dalam prinsip-prinsip yang umum saja. Saya mulai dari istilah model dan strategi. Setelah saya coba pahami, setelah saya baca bahwa kalau model itu penekanannya kepada prinsip-prinsip dasar dan filosofis pengajarannya. Jadi model ini dipilih untuk menyelesaikan apa, itu dari segi model. Kemudian kalau dari strategi atau metode itu isinya langkah-langkah teknis, cara. Jadi metode ini adalah salah satu langkah operasional dari prinsip-prinsip yang dicantumkan dalam model. Nah, itu bisa dilihat misalnya kalau kita membahas nanti langkah-langkah model pembelajaran, salah satu model pembelajaran, langkah-langkahnya apa, metode yang digunakannya itu misalnya ada metode ceramah, demonstrasi, diskusi, dan segala macam. Jadi itu kan yang sifatnya teknis, rangkaian kegiatan yang sifatnya teknis. Tetapi kalau model dia tidak memuat teknis-teknis aktivitas, tapi gambaran umum, langkah-langkah umum. Jadi bukan bukan aktivitas-aktivitas teknis yang dia tekankan. Jadi itu. Jadi mungkin nanti ada beberapa kesamaan di beberapa model pembelajaran. Itu di dalam buku yang lain ini sepertinya dia menyebut ini sebagai contohnya tadi role playing itu metode. Tapi di sini dipakai sebagai model. Nah, cuman lahirnya metode ini tetap dimulai pada prinsip-prinsip yang akan dipecahkan dalam proses pembelajaran. Karena di sini kan titik tekannya itu adalah masalah belajar. Masalah belajar yang menjadi persoalannya. Kemudian untuk model pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi, saya mungkin belum menguasai secara ya baru dengar istilahnya saja, jadi saya belum memahami. Barangkali akan lebih baik saya akan melemparkan saja ini kepada Bapak Ibu sekalian untuk membantunya. Kemudian saya masuk kepada pertanyaan pertama dari kritikan dari Bu Atun dulu. Awalnya saya akan memasukkan keempat kategori ini, perilaku,
pemrosesan interaksi sosial dan personal, tapi saya khawatir ini terlalu tebal juga, terlalu tebal. Saya mau bikin dalam bentuk apa? Dalam bentuk tabel saja pada awalnya, mana yang seperti di halaman berapa saya memuat model-model pembelajaran yang berbasis inquiry. Saya ingin membuat tabel seperti itu, bahwa yang ini terkait dengan perilaku, ini terkait dengan pemrosesan informasi, ini terkait interaksi sosial, dan ini personal. Nah, barangkali untuk menjawab itu saya akan melihat saja dari beberapa model yang sudah saya tampilkan di sini yang terkait dengan pembelajaran individu. Saya merujuk juga ke buku Model of Teaching yang juga menjadi pembahasan saya di chapter 2 itu. Juga dibuat kerangkanya di sana, mana yang pembelajaran yang terkait ke personal ya. Jadi di sini kalau kita lihat kategori yang disampaikan oleh Bu Atun tadi yang terkait dengan perilaku, diantaranya ini cooperative learning, kemudian ada contextual learning, atau pada umumnya yang ada memuat prinsip-prinsip kolaboratif, kooperatif itu mengarah ke perilaku, dan juga ini juga masuk kepada interaksi sosial. Nah, beberapa pembelajaran saya juga tulis tadi ada yang memiliki relasi kepada situasi sosial. Nah, ini ya agak sulit ini misalnya yang pokoknya ciri-cirinya begini. Pertama, kalau dia mengandaikan dalam tahapan-tahapan kegiatannya itu kolaborasi dan kerjasama, dia juga mengejar aspek perilaku dan juga mengejar aspek interaksi sosial. Yang personal misalnya saya ambil contoh non directive learning dan pembelajaran modul itu memang digunakan untuk pengembangan kemampuan belajar secara personal, kemudian pembelajaran modul juga begitu. Dan terkait dengan pemrosesan informasi, ya nampaknya saya harus menyusun kembali ini mana yang apa. Jadi saya terima saja saran ini, saya akan coba susun lebih baik lagi nanti ya. Dan ini juga menjadi bagian tugas chapter report saya, mengelompokkan ini, mengelompokkan semua model pembelajaran ini sesuai dengan kategorinya. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua dari Atun, bagaimana cara memilih model ini untuk diterapkan. Dan sekaligus mungkin selaras dengan pertanyaan Bu Ernayanti. Pertama, tentu untuk memilih model ini dilihat dulu materi pelajarannya apa. Ya, materi pelajarannya apa. Dan tentu akan terpikir setelah itu, ini berarti kita untuk mengajarkan materi ini butuh sebuah model. Nah, pilihannya tentu pertama berdasarkan materi. Kemudian yang kedua berdasarkan lingkungan belajar. Lingkungan belajar. Nah, sekarang kalau lingkungan belajar daring itu kelas kita, nah kelasnya seperti apa bentuknya, kemudian apa. Nah, tentu ini mempertimbangkan guru untuk memilih metode. Dia lingkungan belajarannya, model seperti apa yang bisa dia pilih, dia gunakan untuk melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang ketiga tentu mempertimbangkan fasilitas. Misalnya untuk melaksanakan model ini kira-kira perlu fasilitas yang bisa dijangkau, bisa diakses, bisa dipenuhi enggak oleh siswa. Nah, karena itu paling tidak 3 ini penting dipertimbangkan sebelum memilih model pembelajaran. Materinya apa? Nah, kalau materi ini kaitannya
atau model yang tepat untuk digunakan model apa. Kalau dilihat lingkungan belajarnya, nah lingkungan belajarnya seperti ini, nah modelnya seperti apa. Nah kemudian kalau dilihat dari dampak ikutan pemilihan model itu kan fasilitas atau alat-alat bantu yang bisa digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran ini. Nah, disinilah kerja keras pendidik menentukan. Nah, disinilah ketemunya nanti Bu Yursilis itu modelnya situ di sana, ya. Ini kan model, kemudian ketemu ini materinya, ini strategi. Ini ada strateginya dan ini taktiknya, ya kan. Jadi memang berdasarkan definisi ini saya himpun saja biar ringkas apa yang disampaikan oleh Prof. Safruddin dalam bukunya. Memang di dalam model itu ada pendekatan, ada strategi, ada metode, ada taktik, ada pembelajaran. Dan kadang-kadang nama strategi dan nama model dia memakai nama-nama yang sama. Saya kira menurut pemahaman saya seperti itu. Nah, kemudian saya akan masuk lagi ke pertanyaan, mencoba menjawab pertanyaan Ibu Ernayanti tentang yang non-direktif. Non-direktif mana tadi ini? Ya, non-direktif itu kriteria usia. Ini bisa untuk semua usia sebenarnya, tidak hanya untuk di sekolah. Karena di sini prinsipnya itu prinsip konseling. Dan konseling itu mempunyai tahapan-tahapan tersendiri, dan tahapan-tahapan itu ya bisa diterapkan untuk semua usia. Nah, karena yang di sini akan dibantu itu adalah membentuk cara kerangka berpikir, atau yang lebih tepatnya itu perangkat berpikirnya. Perangkat berpikirnya itu ada di dalam diri siswa atau orang yang mungkin menjadi sasaran model pembelajaran non-direktif. Itulah yang digunakan. Dibentuk kerangka berpikir, kemudian dibantu mereka memecahkan masalah berdasarkan apa yang ada pada diri mereka. Nah, kerangka berpikir itu kerangka berpikir yang dekat dengan potensi yang mereka miliki. Jadi mereka merasa percaya diri karena apa yang mereka butuhkan untuk memecahkan masalah itu sebenarnya ada pada diri mereka. Dan kalau tidak ada pada diri mereka, itu ada pada lingkungan terdekat dengan mereka. Misalnya orang tua atau kerabat. Nah, itu non-directive learning prinsipnya itu konseling. Nah, bisa digunakan untuk berbagai tingkatan pembelajaran, juga bisa dilakukan juga untuk orang dewasa. Nah, dari kegiatan non-direktif ini yang dikejar itu adalah kita membantu peserta didik untuk membuat kerangka baru, ya, membuat model dalam dirinya untuk menyelesaikan masalah, tidak hanya masalah yang dikonsultasikan saat itu, tapi untuk masalah-masalah yang lain untuk jangka panjang. Jadi kita menyediakan keterampilan penyelesaian masalah dalam dirinya. Barangkali itu jawaban dari saya. Beberapa yang saya tinggalkan mungkin belum bisa saya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Penyaji. Beliau langsung himpun semua pertanyaan, dijawab. Tadi sudah sama-sama kita dengar jawaban beliau. Namun mungkin akan ada tanggapan mungkin dari Bapak Ibu serta yang lain, ataupun mungkin dari penanya sendiri. Nah, karena tadi beliau sudah simpulkan ke Bapak Ibu ya. Ketiganya langsung beliau rangkum tadi jawabannya ya, mungkin kita sudah sama-sama kita dengar. Ya. Jadi silakan kalau ingin menanggapi Bapak Ibu, dipersilakan di poin mana gitu ditanggapi.
Nanti baru kita kerucutkan ke titik penyelesaiannya. Silakan, Ibu. Boleh yang bertanya, Pak? Bu Yusilis ya. Ya, silakan Boleh, Bu boleh. Yusilis. Yang bertanya boleh atau dikembangkan Ya, dulu? kita apa ya? Kita minta yang lain dulu ya. Kalau ada Ya, masukan kita yang lain. kembangkan dulu. Ya, kita kembangkan dulu. Ada, saya lihat nggak ada yang apa yang. Izin Bu moderator. Faiza ya, silakan Bu Faiza. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Nasir yang telah menjelaskan makalahnya. Di sini saya ingin menambahkan sedikit jawaban dari pertanyaan Bu Yursilis tentang perbedaan model dan juga metode. Ada satu hal yang menjadi penekanan perbedaan antara model dan juga metode. Yang pertama, model itu merupakan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Nah, jadi di sini ada suatu pola untuk merencanakan proses pembelajaran. Dan dalam pola ini terdapat pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik. Jadi sifatnya lebih umum. Kemudian model ini berfungsi membantu membimbing guru untuk memilih teknik, strategi, dan metode pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian membantu membangun hubungan antara belajar dan mengajar secara empiris. Kemudian dapat memberikan suatu bahan prosedur. Sedangkan metode merupakan seperangkat cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam proses pembelajaran. Jadi metode ini lebih kepada cara atau langkah-langkah yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, jadi mungkin ada dua tadi yang dipertanyakan oleh Ibu tentang apa tadi, Bu? Yang mirip tadi antara model dan metode. Role playing dengan role playing dengan mind mapping. mind mapping. Role playing dengan mind mapping. Mind mapping. Apakah iya, itu secara kita masukkan mungkin ke kalau model, dilihat dari segi model, masukkan ke metode. Mungkin di sini perbedaan perumusan ya Bu, bukan hanya dari segi dua itu saja. Kalau saya lihat bahkan dari yang pembelajaran mana ya screen tadi Pak Nasir? Oh ya. Ini role playing. Iya. Untuk model yang lainnya seperti kooperatif itu kan dalam bentuk diskusi. Jadi dalam metodenya menggunakan metode diskusi. Sedangkan yang ini metode role playing dalam bentuk drama. Jadi metode yang digunakan dalam model ini dalam bentuk drama. Sedangkan dalam hal model mungkin ini lebih kepada hal yang sifatnya lebih umum, Bu. Jadi di dalam model role playing ini bagaimana strateginya ada di sana, kemudian pendekatan yang digunakan ketika proses pembelajaran itu ada di dalam itu juga, kemudian bagaimana strateginya ada di dalam model role playing. Sedangkan metodenya mungkin lebih ke langkah-langkah aplikatif untuk menerapkan metode ini. Mungkin perbedaannya antara metode dan model, Bu Yursilis. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Faiza. Sudah membantu memberikan penguatan ya atau masukan mengenai model dan metode. Terkhusus tadi dengan antara role playing dan juga tadi mind mapping ya. Baik, gimana Bu Yursilis? Ada mungkin yang ingin ditanggapi Bu Yursilis? Atau Ya, Ibu yang lain? Terima kasih Pak sedikit. Kita tadi menanyakan apakah mind mapping
dan role playing ini kita masukkan ke dalam metode atau ke dalam model. Kita terima kasih banyak kepada pembawa makalah ya, sebagaimana yang sudah disampaikan. Alhamdulillah kita lihat makalahnya lengkap. Dan beliau juga menyatakan bahwa bukan dari unsur tenaga kependidikan, tetapi beliau bisa menghadirkan makalah dengan sangat sempurna seperti ini. Kemudian apa itu model dan apa itu metode. Pun pemakalah juga menjelaskan bahwa apa itu model dan apa itu metode. Sejalan apa yang disampaikan oleh pemakalah dengan Bu Devi sebentar ini, itu mengatakan bahwa kalau model itu adalah pola untuk merencanakan pembelajaran, kan gitu, suatu pola model. Kemudian metode adalah cara atau langkah-langkah. Juga kita setuju yang dikatakan metode itu adalah cara atau langkah-langkah. Nah, di sini di dalam mind mapping atau taruhlah role playing, kita ambil mind mapping. Di dalam kita melakukan proses pembelajaran di kelas, ininya untuk mind mapping ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah langkah-langkahnya terlebih dahulu guru itu sebelum memulai pembelajaran atau setelah memulai membuka pembelajaran, terlebih dahulu guru itu menjelaskan KI dan KD. Setelah guru menjelaskan KI dan KD, guru kemudian menjelaskan tujuan apa yang akan dicapai di dalam pembelajaran. Setelah itu guru membentuk kelompok, artinya kelompok diskusi. Berarti membentuk kelompok diskusi, kemudian siswa berkelompok, duduk berkelompok antara 2 sampai 3 orang itu. Setelah itu setiap kelompok itu mencatat alternatif jawaban dari hasil diskusi. Jadi nanti dari misalnya kalau dibentuk adalah 4 kelompok dengan membahas materi yang berbeda, itu nanti kelompok yang satu akan menyampaikan nanti permasalahannya dan kelompok berikutnya akan menyampaikan permasalahannya. Kemudian permasalahan yang disampaikan oleh kelompok yang satu akan dicari oleh kelompok yang berikutnya. Itu kira-kira langkah-langkah yang dilakukan di dalam kegiatan yang disebut dengan mind mapping. Makanya di sini kita berat sedikit mengatakan bahwa untuk mind mapping ini mungkin bisa kita masukkan kepada metode pembelajaran. Tidak bisa kita katakan kepada model-model pembelajaran. Ini satu. Bagaimana dengan kita yang lain? Kalau kita nanti misalnya sepakat akan memasukkan bahwa mind mapping dan role playing ini ke dalam model dengan alasan kita yang kuat, karena sekarang ini kan kita akan menemukan atau kita larikan dengan istilah lain. Kemudian terkait dengan pertanyaan saya yang belum dijawab oleh pembawa makalah sebentar ini, yaitu terkait dengan pembelajaran HOTS dan penilaian HOTS. Kan itu yang dituntut sekarang ini. Ya. Kita lihat ini daripada proses pembelajaran kegiatan sehari-hari, itu kita sekarang ini memang dituntut. Bahkan sekarang ini untuk kegiatan penilaian itu kan hanya dilakukan oleh guru. Soal dibuat oleh guru, kisi-kisi dibuat oleh guru, walaupun itu ujiannya adalah ujian yang bersifat ujian sekolah. Tidak ada istilahnya sekarang ini pun. Tapi yang ada adalah ujian sekolah, kan gitu. Kemudian ada lagi untuk pengganti UN itu adalah ANBK, Asesmen Nasional berbasis komputer. Itu. Nah, terkait dengan pembelajaran HOT dan penilaian HOT ini, itu mungkin karena di dalam model pembelajaran atau misalnya sebagaimana role playing dan metode pembelajaran role playing dan mind mapping ini itu adalah kalau kita pembelajaran HOT itu kan kita
memacu siswa itu kreatif, kemudian berpikir kritis kan gitu. Kita yakin dan percaya bahwa siswa-siswa yang aktif dia akan kritis. Karena apa? Karena dia sudah banyak mempunyai modal sumber. Jadi untuk itu mungkin bisa juga kita masukkan model pembelajaran model pembelajaran discover learning ini atau inquiry ini yang kita bawakan dengan metodenya adalah metode mind mapping atau role playing. Ini bisa mungkin kita memakaikan untuk bisa memacu anak-anak berpikir secara kritis. Jadi kira-kira itulah sedikit gambaran dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yosilis. Masih apa ya, Bapak Ibu ya, banyak memang harus masih kita bahas ini, kita diskusikan. Waktu sudah jam 9. Mungkin kita tanya dulu dengan Pak Prof, bagaimana Pak? Apakah kita cukupkan diskusinya dengan ulasan dari Bapak atau gimana Pak? Beliau sedang ada mungkin. Masih ada dua lagi yang mungkin perlu kita tanggapi ya. Tadi masih baru dijawab oleh Pak penyaji. Mungkin kita selesaikanlah dua lagi ini secara singkat. Pertanyaan dari Bu Habibatul Adabiyah maupun Bu Ernayanti. Tadi Pak penyaji sudah menyampaikan tadi yang non direct, yang pengelompokan tadi ya, yang masukan tadi sudah diterima dan akan dipertimbangkan. Kemudian juga mengenai pengelompokan model-model tadi berdasarkan perilaku, kemudian personal, interaksi sosial, serta pemrosesan informasi. Nah, ini mungkin yang ini dulu deh, yang dari Bu Habibatul Adabiyah. Mungkin ada tanggapan, Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Bu? Bu Indah. Bu Indah, silakan Bu Indah. Mungkin singkat saja, Bu Indah. Iya, sebenarnya saya mau bertanya, tapi menyambung dengan cerita yang tadi Bu Yosilis, mungkin kita diskusi aja. Dari ya sama halnya, saya juga baru juga di dunia pendidikan kan, dari sekian banyak model-model pembelajaran ini, mungkin kan Bu Yosilis pakarnya pendidikan nih yang sudah pengalaman. Apakah ke-14 model ini diterapkan di semua lini pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sama perguruan tinggi, dan termasuk juga ABK, anak berkebutuhan khusus? Apakah ini bisa diterapkan di semua level pendidikan? Kemudian apakah kemungkinan model ini bisa bertambah lagi nanti? Apalagi saat sekarang kita kan pembelajaran daring ya. Tadi yang Ibu jelaskan mengenai metode HOTS itu terus terang saya belum paham. Kira-kira mungkin bisa nanti saya carikan informasinya apa yang dimaksud dengan metode HOTS. Karena tidak masuk di dalam ke-14 ini ya, Bu. Nah, makanya baru saya dengar tadi. Nah, mungkin nanti sama-sama kita cari tahu seperti apa itu. Kemudian yang pembelajaran daring itu yang sekarang sedang kita lakukan di ke-14 ini, apakah itu bisa dimasukkan atau seperti apa gitu? Nah, itu yang jadi tanda tanya dari saya yang bisa kita diskusikan mungkin ke depannya. Baik, itu aja Pak Suryadi. Baik, makasih Bu Indah. Jadi sesuai yang disampaikan Bu Indah tadi, mungkin juga sesuai dengan konteks pembicaraan kita mungkin hari ini masih di
awal-awal juga masih ya, Bapak Ibu ya. Sedikit Jadi Pak mungkin Moderator. ya sebentar Ibu. Jadi mungkin bisa jadi perhatian juga untuk kita pembahasan-pembahasan selanjutnya. Jadi pas kita masuk ke langsung detail ke beberapa model yang nanti kita sajikan, mungkin ini bisa terjawab insya Allah. Oke, Bindaya termasuk dengan pembelajaran daring zaman sekarang ini. Ya. Bisa sedikit memperlurus Pak Moderator? Ya, Bu, silakan Bu. Singkat aja ya Bu ya. Nah, singkat saja. Bu Indah, terima kasih. Kita tidak mengatakan model HOTS, tetapi kita hanya mengatakan adalah kegiatan pembelajaran secara HOTS dan penilaian HOTS. Jadi kalau model pembelajaran HOT mungkin kita tidak mengatakan seperti itu, tapi kegiatan yang ada di sekolah atau di madrasah itu adalah kegiatan pembelajaran secara HOT atau penilaiannya adalah HOT. Kan kalau kita lihat dari segi taksonomi Bloom, itu pembelajaran yang bersifat HOT itu adalah mulainya dari C4 sampai pada C6. Kalau C4 itu adalah sifatnya menganalisis, nanti adalah C6 sifatnya adalah penemuan. Seperti kita sekarang ini mungkin yang untuk C6, karena kita di sini tentu akan menemukan teori-teori bagaimana kiat-kiat atau cara-cara pembelajaran yang baik itu. Ini sedikit, terima kasih Pak Suryadi waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Silis. Ya, Pak. Kita sebagai tambahan. Baik, mungkin Bapak Ibu untuk yang poin dari Bu Atul dan Bu Ahnayanti, mungkin apakah ada masukan untuk kita finalisasi dalam mungkin maksudnya kita finalisasi waktu untuk diskusi ini Pak Ibu? Pak Suryadi. Ya, Pak Alirman ya. Terima kasih banyak Bapak Suryadi. To the point Pak ya. Ya. Ini saya menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Bu Atun tadi, yaitu apa syaratnya yang dibutuhkan dalam memilih sebuah metode pembelajaran. Ini secara umum saja. Kalau menurut pemikiran saya sini, yang pertama kita tentu harus memahami terlebih dulu tentang model, metode, dan teknik atau strategi. Jadi itu sudah disampaikan oleh rekan-rekan tadi. Namun kemudian yang perlu saya tambahkan di sini dari yang disampaikan oleh Bu Atun tadi, yaitu tentang cara memilih model pembelajaran. Yang pertama sekali sebenarnya memilih sebuah model pembelajaran itu, setiap model itu cocok dengan konsep atau desain pembelajaran yang akan kita ajarkan. Ini yang pertama. Kemudian terkait dengan ini, mungkin yang perlu kita pertimbangkan adalah materi pembelajaran itu sendiri, kemudian lingkungan pembelajarannya bagaimana, fasilitas yang tersedia bagaimana. Walaupun misalnya masalah ini masalah fasilitas, kita mengharapkan memilih metode ini, sementara fasilitas yang kita butuhkan dalam mengambil sebuah metode itu tidak melengkapi sarana persarananya. Nah, namun demikian, pemilihan metode ini tidak terlepas dari yang unsur-unsur yang mempengaruhinya. Yang pertama yang sering mempengaruhi tentang pengambilan model pembelajaran itu, yaitu sifat dari materi yang akan kita ajarkan. Bagaimana sifat dari materi itu, ini akan mempengaruhi nanti dengan model yang akan kita ambil. Yang kedua adalah tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Tujuan yang akan dicapai. Jadi pembelajaran ini apa yang harus kita inginkan. Maksudnya sesuai dengan tuntutan materi tadi. Kemudian yang ketiga, tingkat kemampuan peserta didik. Ini harus kita pertimbangkan. Ini komunikasi dengan peserta didik. Jadi bagaimana caranya berkomunikasi, pada tingkat berapakah yang kita ajarkan. Pembelajarannya adalah untuk tingkat SMA. Namun di dalam aplikasinya kita mengambil model seperti model perkuliahan misalnya. Ini tentu tidak akan nyambung nanti model yang kita tawarkan.
Kemudian yang keempatnya jam pelajaran atau waktu yang tersedia. Nah, waktu yang tersedia dari pembelajaran itu ini mempengaruhi terhadap model yang kita ambil. Kemudian yang kelimanya lingkungan belajarnya bagaimana. Kemudian keenam itu adalah fasilitas penunjang yang tersedia. Ini yang kita maksud tadi. Jadi ada 6 faktor yang harus kita pertimbangkan dalam memilih sebuah model pembelajaran itu. Sehingga model pembelajaran yang kita sampaikan, yang kita sajikan dalam sebuah pembelajaran, dalam suatu pembelajaran, sehingga mencapai sasaran. Itu saja, moderator, sebagai tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rehman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rehman atas apa yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan bisa menyempurnakan dari sajian materi kita pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin masih ada yang ingin kita sampaikan, namun karena waktu membatasi diskusi kita, karena di sini sudah jam 9:10. Mungkin begitu ya Pak Prof. Kita tutup dulu Pak Prof diskusinya. Selanjutnya kita minta ulasan atau finalisasi dari diskusi ini dari dosen kita, Pak Prof. Syafruddin Nurdin, ataupun juga mungkin dari Bu Dr. Rehani yang hadir. Mungkin kami akhiri diskusi ini, selanjutnya kami serahkan kepada Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rehani hadir? Hadir, Pak. Coba minta Bu Rehani kalau bisa. Kalau enggak ya ke Bapak. Ibu Rehani kan masih kurang sehat. Minta ke Bu Rehani dulu, Pak Nasir. Ya. Assalamualaikum, Bu. Pak Prof. Ya. Iya, beliau. Maaf Pak Prof, mungkin untuk kali ini Pak Prof aja dulu Pak. Oke. Ya. Ini. Yang pertama apresiasi untuk pemateri hari ini Pak Muhammad Nasir yang telah mencoba untuk mempresentasikan makalahnya. Dari kesimpulan Bapak ada plus minus gitu kan. Plusnya artinya sudah berusaha tampil dan mempersiapkan materi sebaik-baiknya sehingga sudah bisa pula dibuat khulasah 14 model pembelajaran dari buku Bapak. Tapi jangan disimpulkan model pembelajaran ini 14 ya, nanti keliru, nanti salah saya nanti. Mungkin bisa bertambah, mungkin bisa berkurang dengan dengan konsep kita masing-masing. Ada yang memandang dari 14 itu ada yang tidak model juga gitu kan. Berarti bisa berkurang dia. Ada di luar yang 15 itu ada model lagi yang belum masuk. Misalnya pembelajaran yang menggabungkan antara yang luring dengan daring. Itu kan belum masuk ke dalamnya. Ada juga model pembelajarannya itu blended learning, dengan kita belum masukkan blended learning itu ke dalamnya. Karena blended learning baru terakhir ini populer gitu kan setelah dekat-dekat ke masa COVID. Jadi belum masuk ke buku itu karena buku ini dicetaknya 2016, revisinya 2017. Jadi bisa lebih dan bisa kurang sesuai dengan persepsi dari masing-masing pembaca. Tadi ada yang mengatakan masih ada yang ini di buku yang lain disebut dengan metode saja gitu kan. Misalnya role playing, di dalam ini disebut dengan model. Kuncinya begitu saja. Nah, itu yang plusnya. Sudah berusaha untuk mencari bahan dan mengikhtisarkan model-model 14. Nah, yang minusnya kurang cermat melihat silabus. Nah, kalau dilihat silabus itu kan ada tambahannya itu model pembelajaran dan unsur-unsurnya. Sebenarnya intinya pertemuan kedua ini unsur-unsurnya itu. Unsur-unsurnya itu bisa menjawab pertanyaan Ibu Yursilis dan lain-lain. Jadi di tema kedua ini kan model pembelajaran dan kemudian yang keduanya unsur-unsur pada model pembelajaran atau karakteristik model pembelajaran.
Ada orang yang menyebutnya karakteristik, ada yang menyebutnya unsur-unsur. Kalau saya sering berkelakar menyebutnya rukun. Karena rukun itu tidak boleh tinggal. Nah, jadi dalam sebuah model pembelajaran itu ada rukunnya. 5 rukunnya. Ini yang belum ditampilkan oleh Pak Nasir. Jadi nanti ketika menyerahkan perbaikan makalah untuk dinilai, itu dilengkapi makalah Pak Nasir dengan rukunnya itu. Siap. Dengan rukunnya itu. So, nanti makalah ini kan akan dinilai dan diserahkan 1 kali menjelang pertemuan berakhir oleh semua peserta. Oleh semua peserta, kecuali peserta yang terakhir. Kecuali peserta yang kelompok yang terakhir. Dia bisa menyerahkan sesudah kuliah yang terakhir. Kalau yang lainnya menyerahkan 1 kali pertemuan sebelum terakhir. Karena itu yang akan dinilai. Artinya makalah yang kita tampilkan itu belum mendapat masukan dari diskusi. Dan belum mendapatkan masukan dari Bapak dan Ibu Rehani. Nah, jadi nanti Pak Nasir ini yang bersihnya itu harus masuk nanti ditambahkan dengan unsur-unsurnya itu. Sumber utamanya adalah nanti saya berikan juga pengayaan bahan nanti bisa dilihat dari pengayaan Bapak. Tapi sumber utamanya yang paling bagus diambil dari Bruce Joyce. Nah, itu kalau S3 mesti Bruce Joyce kutipannya. Iya, Pak. Jangan kutipannya Saprudin Nurdin nomor pertama. Jangan kutipannya Mulyasa yang pertama gitu kan. Kutipan pertamanya mesti Bruce Joyce atau yang lain gitu kan, atau buku yang lain. Nah, kemudian kutipan keduanya boleh Saprudin Nurdin, boleh Mulyasa, boleh Rusman, boleh siapa tuh yang banyak bukunya itu tadi yang dikutip juga. Ya, adik kelas saya yang dari Bandung banyak sekali bukunya, strategi pembelajaran dan lain-lain. Namanya nama orang Sunda itu. Siapa? Coba sebut. Ridwan Abdullah Sani. Bukan. Namanya nama orang Sunda. Banyak bukunya itu, banyak sekali. Tapi dia sudah wafat sekarang. Nah, kalau sekarang tidak akan muncul lagi bukunya. Padahal dia adik kelas saya, tapi saya sempat bertanya ke asisten, Pak itu sekarang sudah pakai kursi roda mengajar Pak. Dia stroke kan. 2 tahun yang lalu baru wafat. Nah, itu bukunya banyak juga yang berkenaan dengan model pembelajaran. Nah, jadi kalau makalah Pak Nasir tadi disertai dengan unsur-unsur atau karakteristiknya atau rukunnya itu, mungkin tidak banyak pertanyaan lagi muncul itu. Karena sebuah model pembelajaran itu kalau dia bisa menghadirkan 5 rukunnya itu ya bisa dia dikatakan model. Kemudian bagaimana menempatkan dia sebagai model kalau statusnya itu masih agak di atas umum. Kalau statusnya sudah ke cara, sudah ke teknik, tidak bisa kita mengambilnya ke model lagi. Kalau metode itu kan sudah operasional itu, sudah cara gitu kan. Kalau model ini dia di bawahnya ada approach, di bawahnya ada strategi, di bawahnya ada method. Jadi sebuah model itu pasti akan menggunakan yang 5 yang Bapak sebutkan itu. Misalnya kita menyatakan cooperative learning. Nah, cooperative learning itu approach-nya mesti student center itu. Kemudian strateginya mungkin inquiry atau discovery. Karena anak belajar aktif di kooperatif itu. Kemudian metodenya bisa macam-macam. Karena tadi kata Pak Nasir, kooperatif intinya kerjasama, intinya sharing, jelas bisa metode diskusi gitu kan. Nah, kemudian ke bawahnya tekniknya, bisa macam-macam tekniknya. Teknik kelas besar, teknik kelompok, atau teknik individu. Kemudian taktiknya bisa juga macam-macam. Terserah kepada gurunya. Kalau gurunya hebat dia menggunakan IT, lebih bagus dia pakai media yang dilengkapi atau didukung oleh IT. Kalau dia hebat dalam mauta, lebih bagus dia menggunakan ceramah dengan humor gitu kan. Itu lebih menarik bagi siswa. Nah, jadi kalau taktik itu tergantung ke kepiawaian kita masing-masing. The act of teaching namanya itu. Seni dalam mengajar. Nah, kalau penceramah yang kondang itu dia lebih senang ngomong itu daripada menggunakan IT itu. Karena dia dengan ngomong gayanya itu saja orang sudah tertarik.
Lucunya tuh saja orang sudah tertarik kan. Untuk apa dia menggunakan IT? Kalau IT lucunya nggak nampak kan. Nah, kalau IT hanya untuk mempermudah pemahaman. Nah, jadi kalau model agak, jadi kalau role playing tadi mau disebut model, kalau bisa kita menghadirkan yang 5 itu model dia itu. Bisa kita menghadirkan yang 5. Yang 5 itu yang pertama adalah sintaknya. Nah, sintak sudah jelas, metode juga ada sintaknya gitu kan. Sintak itu langkah-langkahnya. Jadi yang belum tersebut oleh Pak Nasir tadi adalah sintak. Kemudian yang belum tersebut oleh Pak Nasir adalah social system. Di dalam pelaksanaan model itu seperti apa interaksi antara kedua belah pihak. Antara peserta didik dengan guru. Seperti apa? Nah, kemudian seperti apa pula peran masing-masingnya. Itu namanya principle of reaction. Jadi sudah 3 ya. Sintak, social system, principle of reaction, nah itu peran. Guru perannya motivator, fasilitator atau apa. Kemudian peserta didik perannya sebagai apa? Sebagai peserta yang mencawan atau sebagai peserta yang aktif. Nah, kan gitu kan. Nah, kemudian sebagai peserta yang suka membantu teman umpamanya, yang bisa sharing. Nah, sudah 3. Nah, kemudian ada support system. Kalau modelnya kooperatif, apa support sistemnya? Apa alat dan media yang mendukung pelaksanaan model itu? Papan tulis, ruangan, karena kelompok-kelompok misalnya, media lain gitu kan. Yang terakhir adalah nurturan effect. Nah, nurturan effect ini adalah efek efek samping yang tidak merupakan hasil belajar langsung. Kalau misalnya hasil belajar langsung kan hasil ujian itu, dia menguasai sekian pertanyaan dapat dijawab, sekian pertanyaan bisa dijawab dengan angka sekian. Nah, itu hasil belajar langsung namanya. Nah, yang nurturan efek ini efek tidak langsung. Misalnya dari penerapan model pembelajaran itu, dari pelaksanaan pembelajaran itu akan muncul dalam diri peserta didik sikap mau kerjasama, sikap gotong royong, sikap tolong menolong, disiplin umpamanya kan. Nah, itu adalah hasil belajar yang disebut dengan nurturan efek. Jadi hasil belajar jangka panjang yang tidak merupakan hasil belajar langsung. Kalau hasil belajar langsung nilai itu, nilai yang didapatkan setelah ujian itu. Nah, kalau yang nurturan efek itu misalnya nilai sikap yang misalnya mau menghargai orang lain misalnya. Kalau anak-anak yang suka belajar diskusi kan itu sudah terbangun sikap itu di dalam dirinya itu. Nyodangan orang ngecek sampai habis dulu, Anda hanya motong-motong orang di tengah jalan kan. Itu kan sikap namanya itu. Nah, itulah dia nurturan efek. Nah, jadi nanti kalau makalah Pak Nasir itu sudah lengkap, pertanyaan-pertanyaan bisa diminimalisir itu dengan yang 5 itu. Kemudian tidak gampang saja kita menyebut-nyebut model itu menggunakan model pembelajaran itu. Mesti kita dalami. Setiap model pembelajaran itu pasti ada filosofi tempat sandarannya. Kalau kooperatif itu kita tahu filosofi tempat sandarannya, ke bawahnya kita bisa isi semua itu. Seperti apa interaksinya tahu kita itu. Pasti. Seperti apa peran guru dan siswa pasti kita tahu. Karena kooperatif itu bersandar pada filosofi konstruktivistik. Konstruktivistik itu pandangannya tentang belajar seperti apa, pandangannya tentang peserta didik seperti apa, pandangannya tentang guru seperti apa. Apa yang dikatakan guru itu? Apa hakikat guru? Apa hakikat peserta didik? Apa hakikat belajar? Kalau itunya sudah tahu, kita apa saja model yang muncul, kita bisa menebak. Oh, ini pasti bisa digunakan untuk pembelajaran ini. Pasti bisa digunakan untuk tujuan pembelajaran ini. Pasti bisa untuk materi yang ini. Karena dia konstruktivistik. Untuk catatan singkat Anda saja, ada 5 model pembelajaran yang bersandar ke konstruktivistik itu. Yang sekarang direkomendasikan digunakan oleh guru pada kurikulum 13. Pertama, cooperative learning. Yang kedua, contextual teaching learning. Yang ketiga, discovery dan inquiry learning. Sudah berapa? 3. Kooperatif, CTL, discovery dan inquiry,
Kemudian problem based learning. 4. Kemudian problem based learning. Kampe-ampeknya itu konstruktivistik bersapatnya tuh. Mazhabnya konstruktivistik tuh. Kalau lah tahu mazhabnya cara semayangnya jaleh dah tuh. Jaleh dah tuh kalau mazhabnya lah jaleh kan. Begitu pula model pembelajaran. Konstruktivistik semuanya berkehendak bahwa pembelajaran itu berkehendak siswa itu mengembangkan kemampuan berpikir. Keempat-empatnya itu model yang mengarah kepada pengembangan kemampuan berpikir. Sesudah ini Bapak dan Ibu akan masuk ke fase pertanyaan Ibu Indah. Ibu Indah kalau salah tadi ya. Ke fase pertanyaan, ke fase pertanyaan si Atun. Atun kan menanyakan, jelaskan pengelompokan model pembelajaran. Kalau sekarang tidak ada kewajiban Pak Nasir itu Bu Atun, karena materinya tidak itu. Tapi kalau pemakalah yang akan datang ditanyakan itu wajib dia itu. Pengelompokan itu nanti buku yang harus dibaca adalah Bruce Joyce. Di awal-awalnya dia sudah mengelompokkan itu. Ada 4 kelompok besar model pembelajaran. Dari 4 model pembelajaran yang besar itu ditunjukkannya. Ini kelompok ini filosofinya ini. Dan ini bersandar kepada teori pembelajaran ini. Jadi kalau kita sudah tahu filosofinya dan tidak tahu tempat teori pembelajaran bersandarnya, ke bawahnya gampang kita menebaknya itu. Jadi guru yang hebat itu adalah guru yang pemahamannya terhadap model pembelajaran itu mulai dari hulu sampai ke muara. Pak Nasir sebagai orang yang mu'alaf dalam bidang pendidikan, mungkin guru-guru kita sekarang ini banyak yang dikarbit. Mungkin guru-guru kita sekarang ini adalah guru-guru yang hanya banyak tahu apa yang ada di muara, tapi yang di hulunya tidak. Idealnya guru atau dosen itu tahu apa yang ada di hulu dan tahu pula apa yang ada di muara. Kalau hanya kita tahu apa yang ada di muara saja, operator kita namanya itu. Robot kita namanya itu. Anaknya suruhan diurang dilakukan sediawa. Mestinya tidak. Kalau ini saya pakai model pembelajarannya, apa filosofi tempat dia bersandar? Apa pandangannya tentang peserta didik? Apa pandangannya tentang belajar? Kalau konstruktivistik, belajar menurut mereka adalah siswa membangun pengetahuannya sendiri. Merekonstruksi pengetahuannya sendiri. Oleh karena itu belajar menurut mereka siswa mencari, menemukan, membahas, menganalisis, mendiskusikan, dan mengkomunikasikan sendiri apa yang dia pelajari. Berlawanan dengan yang sebaliknya, pandangan yang lain. Belajar itu adalah pelajaran disuoan oleh guru kepada peserta didik. Anak didik dibiar saja menceret. Guru saja yang pandai. Dia saja yang hebat. Dia mengajari sesuatu. Dia harus menguasai materi pelajaran itu sedemikian rupa. Kemudian diajarkannya kepada peserta didiknya sedemikian pula hebatnya. Kalau perlu diusahakan tidak banyak anak-anak itu bertanya. Itu yang dipandang sebagai pembelajaran berhasil. Tapi dalam konsep konstruktivistik, belajar yang dipandang berhasil itu adalah apabila anak-anak aktif belajar, aktif menemukan sendiri apa yang akan dipelajarinya. Posisi guru hanya menjadi motivator dan fasilitator dalam pembelajaran. Apa yang diperoleh oleh peserta didik dalam belajar itu akan meaningful, lebih bermakna. Karena mereka mencari sendiri, karena mereka mengolah sendiri, karena mereka mendiskusikan sendiri. Itu namanya meaningful learning, pembelajaran yang bermakna. Itulah dia kuncinya 4 model pembelajaran yang direkomendasikan oleh K13. Yang bersandar pada konstruktivistik filosofinya. Teori pembelajarannya, teori pembelajaran konstruktivisme, teori pembelajaran kognitif, teori pembelajaran humanistik, dan lain-lain. Nanti kita akan sampai ke sana.
seperti kata Pak Nasir tadi, yang saya khulasahkan itu nanti bapak-bapak dan ibu lain akan membahasnya lebih mendalam dan lebih luas, kemudian mengaitkannya dengan penerapannya di dalam pendidikan agama Islam. Ingat itu bapak-bapak, sudah disinyal oleh Pak Nasir. Jadi bapak-bapak nanti tidak hanya bercerita cooperative learning dengan filsafatnya, dengan cirinya, dengan segala macamnya. Tapi yang sungguh sangat penting adalah bagaimana model pembelajaran itu diterapkan di dalam PAI. Nah, nanti bapak bisa pilih satu tema atau tema yang bapak kuasai gitu kan. Haji kah yang bapak kuasai, hijrah rasul kah yang bapak kuasai, atau mengenai akhlak yang bapak kuasai, silakan dipilih materinya. Yang penting model itu nampak implementasinya di dalam pembelajaran PAI. Sesudah, kalau tidak salah sesudah presentasi yang ini ya, sudah masuk ke model. Coba lihat silabus. Hah? Pak Anton. Besok kan masih klasifikasi. Yang ketiga apa? Saya tidak lihat silabus. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu tentang model pembelajaran berdasarkan teori, Pak. Berdasarkan model berarti pada yang keempat nanti kita sudah membicarakan model pembelajaran yang langsung. Oke ya. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan lagi. Karena saya kuliah di atas mobil, nih kan tadi saya sudah sampaikan Pak Nasir, Bapak mendampingi Ibu untuk kontrol ke Hermina. Ya. Ini saya sedang di Telkom memberi kuliah nih. Tapi saya kira kan cukup lancar kan ini? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi penjelasan terhadap beberapa yang belum dijawab itu mungkin yang punya Ibu Yusilis. Tapi tadi sudah beliau alaskan. Yang hot itu katanya bukan model pembelajaran. Tapi ada pembelajaran yang hot, ada penilaian yang hot. Itu ada kaitan dengan apa yang Bapak sampaikan tadi itu. Keempat model pembelajaran yang kita direkomendasikan K13 itu mesti dia pembelajarannya hot itu. Penilaiannya mesti hot itu. Ciri penilaian hot itu Bapak dan Ibu untuk sementara saja ya. Ciri penilaian hot itu pertanyaannya bukan apa. Tapi pertanyaannya lebih banyak kenapa. Paling rendah pertanyaannya bagaimana. Paling rendah itu. Nanti saya posting buku yang saya punya. Kalau bisa Ibu cari itu, dibeli itu. Ada penilaian hot kalau nggak salah buku saya itu. Bagus itu bukunya. Ada di Gramedia. Jadi bagi guru-guru bagus punya buku itu. Jadi buku itu bisa memandu kita bahwa melahirkan butir-butir dan item-item soal yang bernada hot. Kata Ibu Yursilis tadi hot itu sampai KT. Nah itu kan sebahagian barangkali itu mengangak-ngangak saja mendengar keterangan Ibu Yursilis. Karena Ibu Yursilis itu kan praktisi kan, itu dia tahu. Yeah. Apa yang C1, C2, C3, C4, C5, C6 itu sebahagian mungkin kalau si Atun mungkin ngerti juga dia. Tapi kalau Indah tentu dia menyimak saja dulu. Apa itu C1 Bu sampai C6? Nah itu nanti dipelajari juga Bapak-Bapak yang lainnya. C itu singkatan dari kognitif. Jadi level kognitif itu ada 6. Ada level yang pertama pengetahuan C1. Level yang kedua itu adalah pemahaman komprehensif C2. Ada level yang ketiga penerapan. Nah itu C3 itu penerapan. Nah, kemudian C4-nya analisis. C5-nya sintesis. C6-nya evaluasi. Nah, jadi yang hot itu berkisar soal analisis, sintesis, dan evaluasi. Begitu Pak Nasir. Nanti dicari itu bahannya Pak Nasir. Ya Pak. Nah, kalau ada juga guru-guru kita sekarang yang memberikan soal berkisar soal C1 sampai C3, lahirlah anak-anak kita nanti yang ongok raya semuanya itu. Ongok raya dia karena sudah dibiasakan menjawab soal-soal mudah. C1, C2, C3.
Tapi kalau anak kelas 1 enggak apa-apa, kelas 2 enggak apa-apa. Tapi kalau sudah mahasiswa ada juga pertanyaannya di level C1 sampai C3, ongok raya mahasiswa kita nanti keluar itu. Tidak biasa dia nanti berpikir kritis, tidak biasa dia berpikir reflektif, tidak biasa dia nanti berpikir problem solving, bagaimana dia membuat disertasi nanti model, bagaimana disertasinya akan menghasilkan sebuah inovasi. Nah, jadi banyak juga nampaknya yang akan kita baca Bu Indah, yang disebut-sebut Ibu Yursilis itu. Kalau Ibu Yursilis dia kan sudah praktisi, dia sudah sering penataran, ngerti dia itu. Nah, makanya pertanyaan-pertanyaannya banyak yang agak spesifik gitu kan. Nah, apa ini role playing juga model katanya. Tapi kalau Pak Nasir bisa mempertahankan, saya bisa buat sintaknya. Saya bisa menghadirkan principle of reaction-nya. Saya bisa menghadirkan social system-nya. Dan saya bisa menghasilkan nurturan efeknya. Ya bisa dia model dia. Nah, kita buat rangkanya. Ada ke-5 karakteristiknya itu di dalam model tadi? Bermain peran itu apa? Role playing. Role playing ya, role playing. Dia masuk kelompok direct atau indirect itu? Direct atau indirect? Direct. Saya kira indirect ya. Role playing indirect enggak? Langsung. Langsung, Pak. Role playing langsung. Ya. Bermain peran. Dari. Oke, dilihat nanti. Kalau indirect dia masuk yang agak itu kepada student center gitu kan. Kalau yang direct itu kan termasuk model pembelajaran murah, itu sama dengan ceramah kalau direct gitu kan. Oke ya. Bapak kira seperti itu dulu urusan Bapak. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya lagi. Karena ini mau balik ke rumah sakit lagi. Terima kasih, Pak. Ada yang bertanya juga. Kalau bertanya simpan aja minggu depan ya. Ya, Pak. Kita kan sampai 9:30 Pak Nasir ya. Ya, Pak. Ya, mulai 7:30 sampai 9:30. 10. Karena jam 10 kan ada jadwal satu lagi kan. Oke, saya kembalikan kepada Pak Suryadi, moderator. Kalau tidak salah Bapak dalam catatan yang bertanya itu ada Yursilis, ada Atun, ada Erna Yenti, ada Indah Fitri, dan ada Alirman Kampai ya? Iya, Pak. Nah, ya. Tidak usah itu dilaporkan ke Bapak lagi. Yang dilaporkan nanti screenshot absen saja. Iya, Pak. Screenshot dan absen saja. Kalau catatan itunya sudah ada di Bapak. Oke, dikembalikan ke dan Pak Suryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.